Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat saudaraku ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah video percakapan yaitu seorang jemaat yang bertanya kepada pendetanya seusai berkhutbah, yang mana pendeta ini ditanya oleh jemaatnya tentang ketuhanan Yesus. Dan mencengangkan sekali apa yang disampaikan, apa jawaban dari seorang pendeta ini. Mari kita simak. Hi, quick question with regards to Jesus. When he was a human being during his ministry, we know he did many things as a human. He ate as a human. He basically went to worship. He prayed to God as a human being. So when he was praying to God, like the other Jewish people during his time, they also worshiped God and they believed in God. So when Jesus was believing in God, when he said to Mary Magdalene, "I go to my God and your God," and also when he prays to God in the Garden of Gethsemane, when he falls on his face and he asks God to take the cup away from me. So all this worship of God and praying to God, how did he perceive God, Jesus Christ himself? Did he see God as a Trinity, or did he worship like the rest of the Jews as a Unitarian God? I would say both. The understanding is that we are unable to save ourselves, and God has come to us to live the perfect human life to save us. And so Jesus lives the full human life. And so he is born, he learns, he prays, he eats, as you were pointing out. When Jesus is doing that, when he's praying, he is praying to God the Father as the Son, as the divine Son. So what we have is that the broader principle is that God's actions into this world are from the Father, through the Son, by the Spirit. And when God is acting from the Father, through the Son, by the Spirit in creating, the Son is as the Word of God bringing life, and the Son is life, and that's how the Father works, through the Son as the Word of God. In the Incarnation, we have Jesus as a man, God working through the Son as a man, and so we have Jesus expressing his relationship to his Father as a man. So you agree that he worshipped only the Father? He did not worship a triune God? No, I'm saying that he's worshipping, he as a man, he expresses his relationship to God the Father as a man, and so that's what it looks like. So only God the Father? Yes, and so he is praying to God the Father, yes. So he's a Unitarian? Sorry, so... He's a Unitarian. He did not believe in a triune God. So he did not worship the Holy Spirit and the Father and the Father, Son, and the Holy Spirit as a triune God. In order to say that, I'd have to say that Jesus denied his own divinity. To acknowledge the Father's divinity does not deny his own. In order to say that, I'd have to say that Jesus... Iya, itulah sahabat saudaraku ikhwan fillah, percakapan atau pertanyaan ya seorang jemaat kepada pendetanya seusai berkhutbah. Dalam kesempatan itu seorang jemaat menanyakan kepada pendetanya tentang ketuhanan Yesus. Ya mungkin karena tampak adanya keraguan ya akan ketuhanan Yesus, karena seorang jemaat ini mendengarkan adanya orang yang hanya menyembah Yesus saja, dan ada juga yang paham Trinitas itu ya, jadi yang menyembah 3 ketuhanan itu. Dan sahabat ikhwan fillah, sudah jelas apa yang dikatakan, apa yang ditanyakan oleh seorang jemaat terhadap pendetanya ini sontak membuat pendetanya ini ya membingung ya. Karena apa? Karena tidak jelas, pendetanya saja tidak begitu hafal, tidak begitu yakin akan ketuhanan Yesus. Hingga akhirnya dalam percakapan, dalam jawaban si pendeta menyebutkan dengan terpaksa dia bingung akan ketuhanan Yesus itu sendiri. Tatkala seorang jemaat ini mengatakan bahwa sebelum Yesus itu diangkat atau ia disalib, Yesus pernah beribadah dan juga menyembah kepada Tuhannya Yesus. Berarti bisa dikategorikan Yesus itu juga menyembah Tuhan yang lain. Jemaat ini menanyakan apakah Yesus pahamnya itu Trinitas atau hanya Tauhid. Nah sahabat ikhwan fillah,
Secara garis besar ya, kasus dalam peribadatan ini, kalau kita melihat Yesus itu kita akan mengatakan jelas Yesus itu tauhid. Andaikan Yesus disebutkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang mana Nabi Isa alaihi salatu wassalam itu menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, pun demikian Yesus menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena adanya kepentingan secara sebelah pihak, makanya hingga akhirnya terjadilah penyaliban Yesus. Tetapi sahabat saudara ikhwan fillah, dalam kesempatan ini seorang penanya atau jemaat itu ingin hanya secara menanyakan apakah Yesus itu berpaham Trinitas atau berpaham Tauhid. Karena sudah jelas apa yang disembah oleh pendeta ini dalam Katolik Trinitas, Kristen Trinitas ini, mereka menyembah 3 Tuhan yang dianggap agung, yakni Tuhan Anak, Tuhan Bapa, dan juga Roh Kudus. Sedangkan dalam kisah-kisah dan juga Alkitab mereka menyebutkan bahwa tatkala Yesus beribadah itu menyembah Tuhannya. Nah, saudara, dalam kesempatan ini seorang penanya dari jemaat itu membuat bingung pendetanya ya. Jadi Yesus itu tauhid atau Trinity? Apakah Yesus dikatakan menyembah Tuhan Bapa atau Roh Kudus, atau hanya Yesus menyembah dirinya sendiri? Kalau Trinitas berarti ketiga Tuhan gitu kan. Kalau Tauhid berarti Yesus sendirilah Tuhannya. Nah, sontak bingung sekali pendeta ini untuk menjawabnya. Jadi dia katakan bahwa itu keduanya. Ini sungguh sangat disayangkan sekali ya pendeta kebingungan di depan jemaatnya. Tetapi inilah sahabat ikhwan fillah, tidak ada pendeta yang dapat meyakinkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu mengaku dirinya Tuhan, dan Yesus memerintahkan umat-umatnya atau pengikutnya untuk menyembah Dia sebagai Tuhan. Nah, sahabat ikhwan fillah, di akhir percakapan sudah jelas bahwa adanya keraguan akan ketuhanan Yesus itu sendiri. Jadi ini sangat fatal sekali ya pertanyaan dari seorang jemaat yang membuat malu pendetanya sendiri, membuat bingung pendetanya sendiri. Tapi itulah, sampai kapanpun, sampai kiamat pun, maka tidak akan ada yang sanggup membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus memerintahkan pengikutnya untuk menyembah dirinya, untuk mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah, sahabat ikhwanillah, baiklah, mungkin hanya itu yang kita bisa simak dalam kesempatan kali ini. Bisa kita lihat dari percakapan antara pendeta dengan jemaatnya ini masih meragukan, masih tidak yakin akan ketuhanan Yesus. Tapi ya wallahu a'lam bishawab. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.